Gue inget banget dulu, waktu kuliah semester kedua, gue yang habis beli mie di warung deket kosan gak sengaja tabrakan sama cewek desa yang lagi tersesat karena dia nyari rumah kenalan lamanya yang di kota bermodalan foto doang. Gue yang kasihan ngeliat muka polos dan kebingungan si cewek akhirnya mutusin buat bantu dia dan hitung-hitung permintaan maaf gue karena udah buat dia jatuh. Si cewek yang gue tawari buat dibantu itu langsung nerima dengan senang. Singkat cerita, gue dan si cewek yang udah keliling kota tetap aja belum ketemu sama kenalan yang si cewek ini cari. Akhirnya karena udah mau malam, gue ngajakin si cewek ini buat mampir bentar ke kosan gue buat istirahat. Waktu baru sampai kosan gue itu ternyata gue baru ngeh kalau misalnya foto anak laki-laki yang si cewek ini cari dari tadi itu adalah foto waktu gue masa kecil. Dan waktu gue bilang kalau misalnya itu gue ke si cewek, tiba-tiba aja dia natap gue dan langsung meluk gue di saat itu juga. Ternyata cewek desa yang gue bantu itu tunangan gue yang nyari gue karena udah kabur dari desa. Gue di sini bakal ngejelasin singkat kenapa gue kabur dari desa. Singkatnya gue kabur itu karena keluarga besar gue di situ maksa dan ngekang gue buat nikah karena urusan politik. Dan karena gue orang yang gak suka diatur, akhirnya waktu gue umur 14 tahun itu gue kabur dari desa buat ke kota. Oke lanjut, gue lupa nih siapa nama si cewek karena jujur gue berusaha ngelupain semua kenangan gue yang ada di desa itu. Akhirnya di sini si cewek ngejelasin kalau misalnya dia itu sahabat lama gue dan kata si cewek ini mereka waktu kecil itu pernah ngikat janji bakalan selalu bareng. Dan di sini dia datang ke kota buat berusaha bujuk gue buat balik ke desa. Gue dengan tegas gak mau balik ke sana karena beberapa alasan yang gue gak mau kasih tahu ke si cewek. Akhirnya di sini si cewek malahan mutusin buat tinggal bareng sama gue. Gue kaget di situ karena ya kali gue tinggal bareng sama cewek mana satu atap lagi. Di sini si cewek maksa gue buat tinggal di rumah gue karena kalau enggak dia bakalan tidur di jalan. Akhirnya malam itu gue nerima si cewek ini buat tinggal bareng gue. BTW akhirnya gue inget nama dia. Si cewek ini namanya Haru. Dia itu gadis pertama yang gue kenal di desa dulu dan juga dia adalah orang yang berhasil buat gue senyum di masa kecil. Singkat cerita, keesokan paginya gue yang biasanya bangun dengan perut lapar, kali ini gue bangun dengan makanan yang numpuk di meja makan. Mana baunya harum lagi. Di sini Haru bilang ke gue, "Loh Hans, udah bangun? Ayo mandi dulu sana. Dan terus kita makan bareng." Haru bilang gitu sambil senyum manis ke gua. Singkat cerita, waktu gue udah selesai makan itu dan mau berangkat ke kampus, Haru ini bilang kalau misalnya dia mau nganterin gue karena dia mau tahu gue itu selama ini sekolah di mana. Gua awalnya nolak permintaan Haru, cuman setelah itu dia masang wajah kayak mau nangis gitu. Akhirnya kepaksa gue ngeiyain permintaan Haru buat ngajak dia ke kampus. Singkat cerita, waktu baru sampai di kampus itu, Haru ini nanya ke gue kenapa semua orang ngeliatin kita make nada polos. Gue yang dari tadi berusaha nahan rasa salting karena Haru ini gandeng tangan gue dari awal baru sampai di kampus itu sampai sekarang karena katanya dia nggak mau kepisah lagi sama gue. Di sini gue ngejawab pertanyaan Haru yang tadi dengan bilang ke dia kalau misalnya abain aja orang-orang itu. Mereka itu cuman kaget karena ada cewek secantik lo yang ada di kampus ini. Haru yang gue bilang kayak gitu nepuk pundak gue dengan bilang, "Lu bisa aja Hans ngebohongnya." Dia bilang kayak gitu sambil ketawa kecil. Gue dalam hati ngebatin, nih cewek meskipun cantik tapi dongo juga ya. Dia lagi gandeng tangan cowok NPC sekolah aja nggak sadar. Dan akhirnya di sini waktu gue masih ngomong-ngomongan sama si Haru, tiba-tiba aja salah satu dosen killer di kampus itu negur gua dan Haru dengan bilang, "Ini sudah jam berapa? Cepat masuk kelas, sekarang!" Gua dan Haru yang kaget, refleks lari, dan singkat cerita waktu gue baru masuk kelas itu, gue kaget banget karena gue nggak sengaja ngajak Haru ini buat masuk kelas juga. Kondisi makin diperparah karena gue salah masuk kelas, dan kemudian yang pengen tahu kelanjutannya kalau rame lanjut part 2.